Ya, ternyata penemuan dan penggalian terus berlangsung dilakukan oleh BRIN. Sebuah candi diduga terbesar dan terindah, melebihi dan menandingi Borobudur. Sebuah candi bercorak Buddha ya, Buddha Mahayana, dan di sini ada Mahakala. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi Kalah Makara di sini ini merupakan ambang pintu atas dari bangunan candi. Makaranya saja seperti ini ya kalahnya ya. Dan ciri Kalah di sini ini tanpa rahang bawah, mengingatkan ciri pada dinasti Sailendra masa Jawa Tengah atau peralihan ya masa Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Hidungnya nyeprok ya, matanya melotot, pipinya ada bulatannya ya gitu ya, dan ada semacam mahkota. Ini adalah Makara yang biasanya berada di ambang pintu masuk bangunan candi, termasuk di ambang relung-relung bagian candi. Sebagian batu-batu ini masih terpendam di dalam tanah. Diduga pada masa lalu ada letusan abu dan pasir dari Gunung Kelut secara masif sehingga menimbun seluruh bangunan ini. Entah itu bangunan istana, bangunan candi, atau bangunan yang lainnya. Namun kita akan bisa memecahkan teka-teki itu dengan arca-arca yang ditemukan serta panteon-panteon yang mengindikasikan sebuah bangunan suci berciri agama Buddha Mahayana. Di belakang kita yang dikelilingi pagar kawat ini ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari dugaan. Ternyata ada Makara dan Dwarapala terbesar di Jawa Timur. Coba kita lihat teman-teman dari sini ya. Nah ini. Makara raksasa seperti ini terbentuk oleh pahatan-pahatan dari para intelektual cendekiawan pada masa Kadiri gitu ya, diduga pada masa Kadiri, dengan pahatan yang sangat-sangat indah sekali. Dan inilah Makara dengan bentuk seperti gajah mina ya, perpaduan antara ikan dan belalai gajah. Bahkan belalainya itu seperti benang sari, itu sampai menopang kilin ya, atau makhluk mitologi yang berada di atas Padmasana yang bagian depan nanti bisa kita lihat. Jadi gajah mina ini merupakan filosofi dari kendaraan Dewi Gangga yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat ya. Diduga Makara ini merupakan bagian pipi kiri kanan gerbang masuk bangunan suci yang ada di timurnya. Jadi diduga bangunan suci ini menghadap ke barat, sebagaimana susunan kedua Makara yang masih presisi hingga saat ini ya. Nah ini, sedangkan di samping kanannya yang sudah digali adalah arca Dwarapala ya, yang sangat besar juga. Diduga di samping kiri yang masih terpendam oleh abu vulkanik Gunung Kelut ini juga ada Dwarapala. Sedangkan candi yang terbesarnya berada di belakang masih tertutup oleh lapisan abu vulkanik ya, sangat dalam sekali, sekitar 4-5 meter di dalam tanah. Diduga ada bencana dahsyat di masa lalu sehingga menimbun berbagai macam tinggalan yang berbau era Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri sebenarnya eksis ya, memimpin Jawa Timur ini mulai tahun 1042 Masehi hingga tahun 1222 Masehi, yaitu antara abad ke-11 sampai awal abad ke-13 Masehi. Kemudian digantikan Singosari ya. Nah ini. Selain kemudian Makara yang sangat besar, nanti kita ulas lagi ya, balok-balok batu bata merah ini cukup banyak. Jadi balok-balok batu merah yang tinggal fragmen ini banyak sekali. Bahkan di sini itu jejak pembakarannya ya, lebih dari 1000 derajat Celcius sampai meleleh batu bata merahnya. Lah ini. Kemudian kalau kita meneliti apakah bangunan di belakang ini berupa istana kerajaan Kadiri atau bangunan suci pemujaan atau bangunan profan lainnya, ada ciri-ciri yang ada di sini. Lah, di sini panteon-panteon arcanya berciri Buddha Mahayana. Ada sebagian fragmen ya, duduk bersila dengan posisi tangan meditasi atau mudranya ya. Ini diduga adalah arca sang Buddha dengan kemudian kain-kain yang menjulur, kemungkinan Avalokitesvara atau Buddha Tantra atau Buddha Mahayana. Dengan di samping kanan ini juga ada arca Buddha dalam keadaan berdiri ya, dengan kain-kain yang menjulur. Diduga ini juga Buddha Tantra, artinya memang ada pemujaan
Buddha Bodhisattva. Kalau di Cina atau Tiongkok dikenal dengan Dewi Kuan Im ya. Kalau di Jawa Tengah ini pernah ada candi tertua, Candi Kalasan. Ini juga dibangun untuk sebagai di dalamnya adalah Arca Dewi Tara, yaitu Buddha Avalokitesvara, Buddha Putri ya. Nah ini ciri-ciri yang lain adalah jejak-jejak stupa ya, bunga teratai ya, stupa Buddha. Kemudian juga ini adalah Jaya Stamba ya, Jaya Stamba atau stupa dalam keadaan yang besar namun menyerupai Jaya Stamba, balok-balok batu candi. Jejak-jejak stupa Buddha juga banyak, beberapa jejak kemudian fragmen Makara juga banyak yang mencitrakan bahwasanya di lokasi ini fragmen-fragmen berciri agama Buddha, tidak ada ciri-ciri agama Hindu di sini. Jika kita lihat di samping sini gitu ya, maka Makara ini benar-benar Makara terbesar. Jadi di sini ada ujung dari belalai gajah tersebut atau yang disebut juga dengan gajah mina, matanya sembab tembem dan ada matanya juga, kemudian berkolaborasi dengan ikan gitu ya. Gajah berkolaborasi dengan ikan. Jadi apa namanya, belalainya itu ujung belalainya dengan dua lubang, ini persis seperti belalai gajah. Begitu juga taringnya persis seperti dengan taring gajah. Tapi di depan ini adalah semacam benang sari yang memanjang ke bawah jauh yang keluar dari mahkota bunga teratai yang sangat indah gitu ya. Nah ini keluar, maka dari sini kita akan bisa penampakan dari depan. Nah ini yaitu ternyata kemudian bisa jadi yang dibayangkan bunga teratai itu sebenarnya bukan bunga teratai, tetapi rahang bawah dari Makara ini. Jadi sebuah benang sari atau putik keluar dari bunga Padma atau apa namanya teratai, kemudian menjulur sampai ke bawah tepat di umbun-umbun hewan kilin ya, hewan makhluk mitologi pada waktu itu atau kilin gitu ya, yang kemudian kilin itu seakan-akan duduk di atas Padmasana atau bunga teratai, atau mungkin sebenarnya adalah gigi dan rahang serta lidah dari Makara itu sendiri. Jadi Makara di sini memang Makara terbesar yang pernah ditemukan di Jawa Timur yang berciri bangunan suci pemujaan agama Buddha Mahayana. Ini presisi sekali dengan Makara yang ada di sebelah kiri ini. Sama-sama motifnya adalah sama, sangat presisi, dan sama-sama kemudian atasnya itu juga sulur-suluran ya, lambang kemudian keabadian dari sebuah floral yang menggambarkan tentang lengkung sulur. Nah, kemudian juga ada gigi-gigi, ada taring, ada apa namanya belalai, malah belalainya yang sebelah kiri ini berada di sebelah kiri. Kemudian ada bunga teratai yang dengan apa benang sari dan putiknya ini menjulur sampai ke bawah sampai umbun-umbun hewan kilin yang itu juga duduk di atas bunga teratai atau duduk di atas gigi, lidah dan rahang dari Makara itu sendiri. Jadi ini biasanya memang lambang Makara yang besar ini juga lambang dinasti Sailendra pada masa Jawa Tengah ya. Dinasti Sailendra itu dilambangkan juga sebagai Makara. Di Borobudur banyak, termasuk di Prambanan, yaitu pintu, pipi, tangga masuk ke bangunan candi di atasnya. Namun biasanya di Borobudur kiri kanan dari Makara adalah singa ya dan dwara pala. Namun di sini dua paralanya dwara pala atau yang disebut dwara artinya arca, pala artinya pintu ya. Dwara artinya penjaga, pala artinya pintu atau penjaga pintu gitu ya. Ini bukan arca dewa dwara pala ini, melainkan sang penjaga pintu. Jadi kita lebih ke atas, jadi penjaga pintu ini membawa cemeti atau pecut ya, bukan membawa gada seperti biasanya. Jadi ciri wajah, kemudian hiasan kalung, hiasan kepala ya, gelang dan bahu, kelat bahu dan perut atau sabuknya ini bercita rasa kerajaan Kadiri ya, abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi. Jadi candi ini memang sangat-sangat besar, kemungkinan memang di belakang dari Makara ini atau di sebelah sana kalau digali terus akan muncul sebuah candi terbesar yang ada di Jawa Timur yang sangat luar biasa sekali. Namun saat ini entah sebab apa ya, penggalian ini terhenti. Penggalian di sini dilakukan oleh BRIN ya, salah satu lembaga ilmu pengetahuan nasional, dan ekskavasi harapan dari masyarakat memang agar bangunan yang utuh, yang besar, yang raksasa yang ada di belakangnya mungkin lebih indah dari Borobudur itu akan terungkap kembali ya. Semoga kemudian Balai Pelestari Kebudayaan,
BRIN, Puslit Arkenas maupun Balar segera melakukan ekskavasi secara besar-besaran untuk mengungkap situs ini secara komprehensif, holistik, dan fundamental serta integral ya. Semoga kemudian situs ini membawa manfaat bagi masyarakat desa setempat, termasuk kemudian menunjukkan jati diri serta kejayaan peradaban Nusantara di masa kuno, teman-teman. Semoga bermanfaat, teman-teman.